Bukan artinya federasi tidak percaya kepada para pemain yang bermain di liga domestik, tapi memang pada saat ada kesempatan untuk memanggil para pemain diaspora atau para pemain keturunan Indonesia, tentu federasi akan melakukan hal tersebut supaya memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai level. Karena seperti yang baru saja kita saksikan sama-sama teman-teman, di Piala AFF U23 tahun 2025, Timnas Indonesia U23 memang bisa lolos sampai pertandingan final, tapi pada saat di final kita melihat bahwa ada kesulitan. Diresmikan 3 menit yang lalu, Ian Maatsen, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, dan Tijjani Reijdersah jadi WNI. Siap perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta hanya berselang 3 menit yang lalu, suasana di gedung Kemenpora Jakarta pecah oleh tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggema. Sejarah baru kembali terukir dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia. 4 pemain top Eropa, Ian Maatsen, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, dan Tijjani Reijdersah, resmi disumpah sebagai warga negara Indonesia. Keputusan monumental ini membuat keempatnya kini sah memperkuat timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen pengucapan sumpah berlangsung hikmat. Dengan mengenakan jas hitam rapi, keempat pemain berdiri berdampingan, tangan kanan diangkat, mata menatap serius ke arah pejabat yang memimpin jalannya prosesi. Begitu sumpah selesai diucapkan, semua yang hadir berdiri dan bertepuk tangan panjang. Air mata haru terlihat dari beberapa pengurus PSSI, tak terkecuali Ketua Umum Erick Thohir yang sejak awal memimpin proyek besar naturalisasi ini. Erick Thohir dalam pidatonya menyebut hari ini sebagai hari yang akan dikenang sepanjang sejarah. Indonesia, kata dia, kini benar-benar berada di jalur yang tepat menuju pentas dunia. Ia menegaskan bahwa naturalisasi 4 pemain ini bukan sekadar strategi instan, melainkan bagian dari rencana besar untuk memperkuat fondasi Timnas Indonesia. Langkah ini juga tidak datang begitu saja. Proses panjang telah dilalui dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenkumham, DPR, hingga Presiden Republik Indonesia. Semua pihak bergerak cepat agar setiap persyaratan hukum dan administratif terpenuhi. Dan hasilnya, hari ini seluruh rakyat Indonesia menyaksikan hasil kerja keras itu. Euforia masyarakat pun langsung membuncah. Jalanan menuju Senayan dipenuhi supporter yang membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan nama keempat pemain. Ribuan orang berteriak, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menyambut kehadiran para pemain seakan mereka adalah pahlawan baru bangsa. Media sosial meledak dengan tagar Garuda World Class dan Indonesia lolos Piala Dunia. Ian Maatsen menjadi sorotan utama. Bek kiri berusia 22 tahun itu baru saja tampil mengesankan bersama Aston Villa setelah sebelumnya bersinar di Borussia Dortmund. Gaya bermainnya yang cepat, penuh tenaga, dan cerdas dalam membaca permainan membuat publik Indonesia percaya bahwa sektor kiri Garuda kini akan menjadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya. Jairo Riedewald, gelandang bertahan Crystal Palace, dikenal sebagai pemain yang mampu menjaga keseimbangan tim. Tenangnya dalam menguasai bola, keberanian melakukan duel fisik, serta pengalamannya menghadapi para penyerang Premier League, akan membuat lini tengah Indonesia jauh lebih kokoh. Riedewald sendiri mengaku terhormat bisa menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia. Dalam wawancara singkat usai prosesi sumpah, ia menyebut bahwa membela timnas Indonesia adalah keputusan yang lahir dari hati, bukan semata-mata karir. Pascal Struijk, bek Leeds United, adalah jawaban bagi lini pertahanan yang selama ini kerap menjadi sorotan. Dengan tinggi badan menjulang, disiplin yang tinggi, dan pengalaman di Championship maupun Premier League, ia diyakini akan menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Garuda. Nama Struijk sudah lama masuk radar PSSI, dan kehadirannya kini melengkapi dua tangguh bersama Elkan Bagot atau Jordi Amat. Sementara itu, Tijjani Reijdersah yang kini berseragam AC Milan dianggap sebagai rekrutan paling mewah.
Gelandang berusia 26 tahun ini merupakan otak permainan di lini tengah Rossoneri. Visi, kreativitas, serta kemampuannya mengontrol tempo permainan membuatnya disegani di Serie A. Publik Indonesia pun tak sabar melihatnya memimpin orkestra permainan Garuda, menghubungkan lini belakang dan depan dengan kualitas umpan kelas dunia. Media internasional segera menyorot langkah besar Indonesia ini. ESPN menulis bahwa Indonesia kini menjadi negara Asia Tenggara dengan kekuatan paling menjanjikan di kualifikasi Piala Dunia. Sky Sports menilai strategi Erick Thohir sebagai manuver berani yang jarang dilakukan negara lain di kawasan ini. Bahkan Marca dari Spanyol menyebut bahwa langkah Indonesia mengingatkan pada Qatar ketika mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, namun dengan kualitas pemain yang justru lebih menjanjikan. Reaksi dari negara tetangga pun beragam. Media Malaysia menulis dengan nada cemas bahwa Indonesia kini sudah meninggalkan ASEAN dan setara dengan tim besar Asia. Vietnam pun tak kalah heboh, menyebut Indonesia sebagai macan Asia baru yang akan menjadi lawan berat di setiap turnamen. Kehadiran 4 pemain ini juga memberi dampak besar pada pemain lokal. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, hingga Hernando Ari kini punya kesempatan belajar langsung dari bintang Eropa. Mereka akan mendapatkan pengalaman berharga, bukan hanya soal teknik di lapangan, tetapi juga mentalitas profesional yang telah ditempa di liga top dunia. Di sisi lain, sponsor dan investor juga mulai melirik timnas Indonesia. Dengan nama besar seperti Rejders, Madsen, Struij, dan Riedewald, nilai komersial Garuda melonjak drastis. Hal ini diharapkan mampu menambah dukungan finansial yang akan memperkuat persiapan timnas di ajang internasional. Pelatih Patrick Kluivert kini punya pekerjaan rumah yang menyenangkan. Ia memiliki skuad yang kaya akan kualitas dan variasi taktik. Formasi 4-3-3 bisa menjadi pilihan ideal. Dengan Madsen mengawal sisi kiri, Struij mengokohkan pertahanan, Riedewald menjaga keseimbangan lini tengah, dan Rejders menjadi motor serangan. Kombinasi dengan pemain lokal berbakat akan menjadikan timnas Indonesia sebuah tim yang komplit. Euforia ini tak hanya dirasakan di Jakarta. Dari Sabang hingga Merauke, masyarakat merayakan momen ini dengan cara mereka masing-masing. Di Medan, ribuan orang menggelar nonton bareng konferensi pers resmi PSSI. Di Surabaya, supporter bonek mengibarkan spanduk raksasa bertuliskan, "Selamat datang pahlawan Garuda." Di Makassar, kelompok supporter menggelar konvoi mengelilingi kota. Semua orang merasakan kebanggaan yang sama. Indonesia kini benar-benar berdiri sejajar dengan negara besar dalam sepak bola. Peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Dengan bertambahnya kuota Asia menjadi 8+1 playoff, jalan Garuda menuju putaran final menjadi lebih realistis. Banyak pengamat berpendapat bahwa dengan komposisi pemain saat ini, Indonesia tidak hanya berpeluang lolos, tetapi juga bisa memberikan kejutan besar di panggung dunia. Namun, Erick Thohir mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. Naturalisasi hanyalah salah satu langkah. Ia menekankan pentingnya pembinaan usia muda, penguatan liga domestik, dan perbaikan infrastruktur. 4 pemain ini adalah hadiah besar, tapi pekerjaan kita tidak berhenti di sini. Kita harus membangun sistem yang berkelanjutan agar Indonesia selalu kompetitif di masa depan, tegasnya. Dalam wawancara dengan media, Ian Madsen menyebut dirinya sudah tidak sabar untuk mengenakan jersey merah putih. Riedewald menegaskan bahwa ia siap mengerahkan semua kemampuan demi mengharumkan nama Indonesia. Struij mengaku terharu saat melihat ribuan supporter menyambutnya di bandara. Sementara Rejders menambahkan bahwa atmosfer sepak bola Indonesia adalah salah satu yang paling luar biasa yang pernah ia rasakan. Keputusan monumental ini membuat keempatnya kini sah memperkuat timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen pengucapan sumpah berlangsung hikmat. Dengan mengenakan jas hitam rapi, keempat pemain berdiri berdampingan, tangan kanan diangkat, mata menatap serius ke arah pejabat yang memimpin jalannya prosesi. Begitu sumpah selesai diucapkan, semua yang hadir berdiri dan bertepuk tangan panjang. Air mata haru terlihat dari beberapa pengurus PSSI, tak terkecuali Ketua Umum Erick Thohir yang sejak awal memimpin proyek besar naturalisasi ini. Erick Thohir dalam pidatonya menyebut hari ini sebagai hari yang akan dikenang sepanjang sejarah. Indonesia, kata dia, kini benar-benar berada di jalur yang tepat menuju pentas dunia. Ia menegaskan bahwa naturalisasi 4 pemain ini bukan sekadar strategi instan, melainkan bagian dari rencana besar untuk memperkuat fondasi timnas Indonesia. Langkah ini juga tidak datang begitu saja. Proses panjang telah dilalui dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenkumham, DPR, hingga Presiden Republik Indonesia. Semua pihak bergerak cepat agar setiap persyaratan hukum dan administratif terpenuhi. Dan hasilnya,
Hari ini seluruh rakyat Indonesia menyaksikan hasil kerja keras itu. Euforia masyarakat pun langsung membuncah. Jalanan menuju Senayan dipenuhi supporter yang membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan nama keempat pemain. Ribuan orang berteriak, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menyambut kehadiran para pemain seakan mereka